Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi Pun. Ya Bun. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Negeri 4 Metro Utara. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 4 Metro Utara. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita bisa menghadiri acara diseminasi budaya positif SD Negeri 4 Metro Utara CGP angkatan 11 tahun 2024. Kedua kalinya sholat beriring salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, ada acara ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah acara ini kita buka bersama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sambutan kami serahkan kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 4 Metro Utara, pada Ibu Lindawati SPD. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada Bapak Ibu Guru yang Bu Ida hormati dan banggakan, pada terkhusus pada Guru CGP yaitu Bu Isa yang Bu hormati dan banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi Pun. Ya Bun. Terima kasih. Alhamdulillah Bapak Ibu semua kita sehat. Hari ini di pagi yang cerah, di hari Senin, di penghujung bulan Agustus 2024. Terima kasih kepada Bu Lisa yang hari ini melaksanakan diseminasi pemahaman dan pengamalan budaya positif di sekolah dalam rangka beliau mengadakan kegiatan CGP angkatan ke-11. Terima kasih pula yang sedalam-dalamnya pada Bu Isa karena CGP ini menyangkut nama sekolah, membawa nama aura sekolah. Bahwasanya guru SD 4 Metro Utara ada yang mengikuti guru penggerak. Selamat berjuang, selamat bekerja, jaga kesehatan dan fokus. Ini yang penting. Tugas Bu Isa bukan sebagai semata-mata guru penggerak dan meninggalkan kelas, tetapi harus pintar-pintar membagi waktu karena tugas pokoknya ada. Tugas pokoknya ada yaitu mengajar. Jadi profesional aja, silakan mengatur waktu sebaik-baiknya sehingga semua kegiatan baik dalam mengajar keseharian maupun kegiatan CGP ini bisa berjalan dengan baik. Buat kawan-kawan, guru-guru, Ibu berharap semoga apa yang dilaksanakan guru penggerak ini membuat motivasi Bapak Ibu guru yang lain untuk mengikutinya. Karena ini sebuah program pemerintah, sebuah program pemerintah yang 80% memang dianjurkan untuk mengikuti. Silakan Bapak Ibu bertekad, berjuang, mudah-mudahan Bu Ida sangat mendukung Bapak Ibu dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan ini menyusul di angkatan-angkatan selanjutnya. Itu yang dapat Ibu sampaikan. Kita hari ini mendampingi Bu Isa dalam diseminasi pemahaman dan pengamalan budaya positif di sekolah kita. Selamat bekerja, selamat berjuang. Ibu berharap semuanya dapat berjalan dengan baik. Itu yang dapat Ibu sampaikan. Bu Ida akhiri, wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 4 Metro Utara. Untuk selanjutnya dilanjutkan penyaji yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Lisa Damiati SPD. Padanya silakan. Ya, kita sudah
sudah sering mendengar apa itu budaya positif ya. Mungkin dari Bapak Ibu Dewan Guru ini sudah sangat memahami tentang budaya positif. Kira-kira apa itu budaya positif? Ibu, Baik, Bapak. kebiasaan-kebiasaan yang baik yang dilakukan baik secara individu maupun bersama-sama, baik itu tingkah laku, perkataan maupun tindakan. Terima kasih luar biasa jawaban dari Pak Jung. Ya. Kira-kira ada yang mau menambahkan lagi Bapak Ibu? Mungkin dari Bu Titis ada tambahan lain lagi? Apa itu budaya positif? Budaya positif itu suatu tindakan yang mencerminkan sikap yang positif. Iya benar, luar biasa sekali jawaban dari Bu Titis dan Pak Jung untuk jawaban kedua guru kita beri applause, tepuk tangan. Jadi kita akan masuk kepada budaya positif. Budaya positif yaitu nilai atau keyakinan-keyakinan dari kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah dan berpihak pada peserta didik sehingga peserta didik menjadi pribadi yang bijaksana dan bertanggung jawab. Adapun tujuan kali ini yaitu guru mampu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Guru dapat melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek budaya positif dalam pendidikan untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian guru mampu memahami perannya, yaitu mampu membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dan berinteraksi dengan murid. Di sini ada pun ditujuan yaitu kita mencapai disiplin positif. Nah, di SD kita tercinta ini, di Negeri Pamengperak Utara, kita sudah banyak menerapkan perilaku-perilaku kepada murid berupa disiplin positif. Jadi disiplin positif ini sangat membangun pribadi, karakter siswa kita. Adapun pengertian atau disiplin positif yang akan kita angkat ini kira-kira yang bagaimana Bapak Ibu? Ada yang ingin mengungkapkan pendapat? Disiplin positif atau pengertian dari disiplin positif itu sendiri? Hajar Dewantara, yaitu pada filosofi Hajar Dewantara ini tujuan pendidikan menuntut murid atau menuntut segala program murid agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, dalam modul budaya positif ini ada beberapa konsep yang akan kita bahas seperti perubahan paradigma belajar, disiplin positif itu sendiri, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol kita sebagai guru, kemudian keyakinan kelas, dan yang paling kunci itu segitiga restitusi. Pada pembelajaran paradigma baru ini, kita sebagai guru sering berpikiran bahwa kita ini pendidikan berasal dari teach center, ya, gitu ya. Pendidikan itu berpusat pada guru. Untuk paradigma sekarang ini di disiplin positif bahwa pembelajaran kita haruslah mengacu pada siswa. Jadi pembelajaran berpusat pada siswa. Kira-kira Bapak Ibu sependapat atau tidak? Paradigma. Kalau menurut saya itu bagusnya berpusat pada siswa.
berpusat pada siswa untuk jawaban Ibu Titis, kita lebih bagus berpusat pada siswa. Kalau yang lain, setuju? Setuju atau ada yang berpendapat lain? Kalau menurut saya bisa dikombinasikan sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Jadi bisa berpusat pada siswa dan suatu waktu bisa berpusat pada guru. Jadi maksudnya seperti apa, Bu Dewi? Kolaborasikan antara gaya belajar yang berpusat dengan siswa maupun gaya belajar yang berpusat dengan guru. Baik, terima kasih luar biasa jawaban Bu Dewi. Jadi saya perjelas lagi bahwa pembelajaran yang berpusat pada guru, yaitu guru menjadi pusat ilmu atau center. Jadi sumber belajar siswa banyak berasal dari guru. Sedangkan pembelajaran pada siswa itu pembelajaran kita tekankan kepada siswa agar siswa lebih mengeksplor kemampuan dan bersikap mandiri, kreatif dan bertanggung jawab. Jadi perubahan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang sesuai dengan prinsip pembelajaran Ki Hajar Dewantara sehingga siswa mampu belajar dengan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Seperti yang bisa kita lihat ya, yang kita sudah pahami ya prinsip profil pelajar Pancasila, di mana ada beberapa macam profil pelajar Pancasila, ada 6 ya. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, di mana siswa kita sudah hampir setiap Kamis ya kita mengadakan sholat duha berjamaah. Kemudian pada saat hari puasa Ramadan kita mengajarkan siswa untuk pesantren kilat, terus berbagi dan banyak lagi hal-hal positif ya, positif lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah berkebinekaan global, di mana SD Negeri 4 Utara ini memiliki banyak beragam siswa dengan suku, bangsa, agama, ya, yang tidak terpecah dan bahkan saling sayang dan menyayangi ya, bersatu padu antara suku bangsa satu dan lainnya. Kemudian menumbuhkan sikap kreatif, di mana kreatif ini adalah siswa mampu menghasilkan sesuatu imajinasinya sehingga mampu menunjukkan bakat, keinginan dan minatnya. Bernalar kritis, gotong royong, ini misalnya gotong royong. Di sini gotong royong siswa mampu bekerja sama dengan temannya, kemudian menolong teman lainnya yang mungkin memang membutuhkan bantuan, dan ini tidak hanya mereka terapkan di sekolah, tapi mampu mereka laksanakan juga di masyarakat. Dan terakhir, siswa mampu bersikap mandiri. Jadi mandiri di sini siswa mampu melakukan segala sesuatunya sendiri, baik dalam belajar, memahami pelajaran, bahkan menentukan sikap yang positif. Oke, sepertinya mulai ngantuk ya Bapak Ibu. Kita coba screening dulu ya. Jadi clue-nya itu adalah pertanyaan saya. Pertanyaan saya ya Bapak Ibu. Berapa banyak nyamuk yang saya tangkap? Berapa banyak pertanyaan nyamuk yang saya tangkap? Berapa Ibu Titis? Berapa banyak nyamuk yang saya tangkap? Berapa banyak nyamuk yang saya tangkap? Jawabannya itu. Ada yang lain? Clue-nya adalah pertanyaan saya. Berapa banyak nyamuk yang saya tangkap? Berapa banyak? Berapa banyak nyamuk yang saya tangkap? Berarti 6. nah, berapa? Berapa banyak Berapa banyak nyamuk yang saya tangkap?
Yang kedua 0. Baik Bapak Ibu, mungkin Konsentrasi. selanjutnya murid berupa disiplin positif. Jadi disiplin positif ini sangat membangun pribadi, karakter siswa kita. Adapun pengertian atau disiplin positif yang akan kita angkat ini kira-kira yang bagaimana Bapak Ibu? Ada yang ingin mengungkapkan pendapat? Disiplin positif atau pengertian dari disiplin positif itu sendiri? Dengan tata tertib, tetapi mereka adalah konsep yang berbeda. Oke, bagus sekali jawaban Pak Guru. Jadi menurut Pak Guru adalah disiplin itu kita sering kaitkan dengan tata tertib. Namun pada dasarnya disiplin itu merupakan sebuah konsep yang berdiri sendiri. Ada lagi yang mau menambahkan? Mungkin Bu Dewi? Disiplin positif itu merupakan perilaku positif yang baik dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita biasakan pada siswa di sekolah. Luar biasa ya Bapak Ibu jawaban dari Ibu Dewi dan Bapak Guritno. Boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi ya yang ya benar tadi jawaban dari ya Bapak Ibu kita ya. Disiplin positif jadi dalam budaya kita makna dari kata disiplin positif itu dimaknai menjadi sesuatu di mana seseorang ada orang lain itu mendapatkan sebuah kepatuhan, tapi dengan kesadaran sendiri ya, kita tidak melakukan penekanan atau pemaksaan. Jadi kita terkadang kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Nah di sini kita ubah bahwa disiplin positif ini merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Dan hal-hal yang terkait dalam disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan budaya positif tanpa kekerasan dan tanpa ancaman, melainkan dalam bentuk komunikasi tentang perilaku secara efektif antara guru dan peserta didik. Kemudian peserta didik diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka dan menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri mereka. Jadi kalau kita sudah mampu menumbuhkan keyakinan dalam hati anak-anak bahwa mereka itu membutuhkan sikap disiplin positif, maka secara konsekuensi anak-anak akan melakukan dengan sukarela ya. Tidak ada paksaan atau tekanan. Kemudian dengan budaya positifnya akan menumbuhkan disiplin positif yang menumbuhkan rasa kesadaran serta memberdayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu tadi ya, tanpa ancaman, sogokan maupun hukuman. Nah, sekarang kita kaitkan ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan kita kaitkan. Apakah disiplin positif itu berkaitan dengan tata tertib? Jadi kadang kita memunculkan sebuah tata tertib ya, supaya untuk mendisiplinkan anak. Jadi bersifatnya terpaksa. Kalau menurut Bapak Ibu, apakah disiplin positif itu berkaitan dengan tata tertib? Ya, Ya. ya, karena kita menjadi disiplin karena ada tertib. Ya. Bagus jawabannya, bagus dan luar biasa. Ada yang ingin menambahkan? Mungkin Bu Ratna? Tetapi mereka adalah konsep yang berbeda. Disiplin lebih kepada sikap dan tindakan konsisten dalam menjalankan aturan, tugas, dan tanggung jawab. Dan ini lebih mengacu pada kebiasaan komitmen individu untuk mengikuti aturan. Sementara untuk tata tertib berfungsi sebagai panduan
atau kerangka yang harus diikuti dalam situasi tertentu. Ya, luar biasa jawaban Bu Titis dan Pak Gulitman. Jadi saya tarik kesimpulan, beri tepuk tangan teman-teman untuk kita tarik kesimpulan bahwa disiplin positif berkaitan dengan tata tertib. Jadi tata tertib itu berupa kerangka, bentuk dari pola yang akan kita terapkan dalam disiplin positif anak. Jadi anak itu akan tahu dan sadar bahwa perbuatannya mengarah ke disiplin positif atau tidak dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kira-kira berlakukah apabila kita memberikan hukuman kepada anak sehingga anak mampu memunculkan sikap disiplin? Pemberian hukuman dalam hal positif bisa sesuai dengan konsep segitiga restitusi yang jika hukuman tersebut digunakan sebagai alat untuk membantu anak memahami kesalahan mereka, memperbaiki tersebut dan digunakan sebagai alat untuk membantu anak memahami kesalahan mereka, memperbaiki diri dan memulihkan hubungan atau situasi terganggu akibat perilaku mereka. Baik, luar biasa Bu Ismi. Jadi beri tepuk tangan untuk Bu Ismi. Luar biasa. Jadi hukuman itu dapat mendisiplinkan anak apabila kita terapkan dengan Jadi hukuman dapat mendisiplinkan anak, tapi bukan dalam bentuk hukuman yang seperti kita lakukan ya. Kita ubah dengan caranya itu nanti kita akan ketemu di belakang berupa segitiga restitusi. Jadi kita akan tahu konsepnya hukuman atau konsep hukuman dengan konsep pendekatan terhadap anak supaya anak itu tidak merasa marah, kecewa dengan apa yang dilakukan kita terhadap kesalahan yang sudah mereka lakukan. Kemudian pemberian hukuman dengan hal yang positif. Kondisinya dia setuju atau tidak? Tidak ya. Tidak Bu. Karena nanti takutnya anak akan mempunyai rasa dendam sama gurunya. Baik, untuk ini pemberian hukuman itu tidak akan mempengaruhi hal positif pada anak karena biasanya cenderung dapat memberikan dampak negatif seperti anak itu merasa trauma. Jadi ketika kita memberikan hukuman, anak itu akan selalu mengingat bahwa apabila saya bertemu dengan ibu itu dan tidak sesuai dengan apa yang sesuai dengan peraturan tersebut, maka saya akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Yang berikutnya, membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Karena ini masih dalam satu bentuk sanksi ya Bapak Ibu. Membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bisa. Itu kalau saya kira baik kalau itu menjadi konsekuensinya. Tapi kalau berupa hukuman saya kira itu tidak baik. Oh iya. Ya baik, jawabannya sempurna ya buat Pak Ju. Mari kita beri applause, tepuk tangan yang meriah. Jadi sesuai dengan konsekuensinya ya. Jadi saat anak itu tidak melakukan sikap disiplin maka sudah menjadi konsekuensinya kita dapat memberikan konsekuensi seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dan akan meningkatkan disiplin anak tersebut. Dan yang terakhir untuk part ini, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira setuju tidak Bapak Ibu? Memberikan penghargaan, bukan hadiah, penghargaan. Boleh. Boleh? Ya boleh. Sepakat Bapak Ibu? Boleh. Jadi memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi ketika anak melakukan hal yang positif maka kita kasih pujian. Perbuatan
Ananda sungguh luar biasa. Jadi itu akan meningkatkan motivasi anak. Kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Mungkin kelihatannya sudah ngantuk karena ya. Ibu silakan berdiri, kita ingin mengikuti gerakan ini bersama ya. Oke, bisa. Mana Bu? Dari tadi. Capek Bu? Kita mulai ya, 1, 2, 3. Tangan diputar-putar bergeputar, tangan diputar-putar peganglah bahu, tangan diputar-putar peganglah luka, digoyang-goyang, 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 tangan diputar-putar bergeputar. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah luka. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Tangan diputar-putar bergeputar, tangan diputar-putar peganglah bahu, tangan diputar-putar peganglah luka, digoyang-goyang, 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 tangan diputar-putar bergeputar. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah luka. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke Terima kasih Bapak Ibu, semangatnya capek ya? Happy, alhamdulillah. Terima kasih. Baik. Dari pernyataan yang kita bahas tadi, maka ada beberapa hal yang kita dapat. Jadi ada konsep disiplin identitas yang gagal, yang selama ini kita pikir ternyata itu baik dan benar, ternyata ada beberapa konsep yang gagal. Misalnya berupa hukuman, tadi ada pernyataan berupa hukuman ya, karena dari kita juga tadi ada beberapa yang masih kurang pas, dimana sebenarnya hukuman ini merupakan identitas dari merupakan konsep disiplin yang identitasnya gagal, karena dia bersifat menyakitkan, membuat murid tidak nyaman, murid takut, memaksa murid, serta menyembunyikan kesalahan, sehingga karena murid takut itu akan menyembunyikan kesalahan mereka, jadi murid akan merasa rendah diri. Itu dampaknya dari hukuman yang dulunya sering kita berikan. Kemudian penghargaan ini ternyata menurut konsep disiplin positif ini tidak efektif, karena penghargaan ini
merusak hubungan, ya kita akan menimbulkan sifat iri, kemudian mematikan kreativitas, serta menghukum dengan misalnya sistem ranking gitu. Karena di kurikulum merdeka kita nggak ada ranking ya Bapak Ibu sekarang ya. Kemudian merampas khas dalam menghargai dirinya sendiri. Dan dari pernyataan tadi yang kita bahas ada beberapa juga konsep disiplin identitas yang sukses. Seperti ada konsekuensi tadi ya saat membaca dan membersihkan halaman yang diutarakan oleh Pak Jum tadi. Penguatan, dia memberikan penguatan jangka pendek, tapi harus memberikan monitoring yang berkelanjutan supaya apa? Supaya stimulus dari murid selalu jalan. Jadi murid itu tidak melupakan kebiasaan baiknya, serta murid mampu menghormati dan menaati peraturan secara tanpa paksaan dan tidak kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Di situ juga nanti kita akan memunculkan restitusi, di mana murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, serta murid mampu menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Jadi dia memegang teori kontrol sehingga murid bersemangat dalam memperbaiki kesalahan. Ya, sekarang kita sebagai manusia pasti memiliki kebutuhan ya Bapak Ibu. Kira-kira di tanggal segini kita banyak kebutuhan, salah satunya kebutuhan untuk ekonomi. Benar sekali kata Betria. Jadi Bu Betria, benar sekali pendapat Bu Betria. Jadi dalam perkembangan ekonomi ini kita memiliki kebutuhan untuk memenuhi hidup, yaitu bertahan hidup. Kemudian selain bertahan hidup, kita membutuhkan rasa kasih sayang. Seperti anak-anak juga membutuhkan rasa kasih sayang kita sebagai ibu guru. Bahkan ibu guru juga membutuhkan kasih sayang dari anak-anak atau yang di rumah. Lanjut ke pengakuan atau power. Jadi atau pengakuan atau power di sini ada sebuah pengakuan bahwa tindakan dari anak gitu ya, melakukan hal yang baik, kita harus memberikan sebuah pengakuan sehingga anak itu termotivasi untuk melanjutkan apa yang sudah dia lakukan dan memberikan kebebasan. Yang berikutnya adalah kebebasan di mana murid bebas menentukan minatnya, bakatnya, ataupun cara dia belajar. Dan dari keempat ini, apabila kita munculkan kepada murid, maka akan memunculkan rasa senang, bahagia. Di sini maka kita dapat memenuhi kebutuhan murid dan kita mampu untuk mengajak murid bersikap positif di kemudian hari dan seterusnya. Yang keempat, kita masuk budaya positif yang keempat, yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi ini merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang, baik sadar maupun tidak sadar, untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, motivasi manusia ini kita bagi menjadi motivasi perilaku manusia ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Itu dari eksternal ya. Yang berikutnya, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Kalau yang terakhir ini motivasi yang muncul dari internal, dari dalam diri kita sendiri. Yang berikutnya masuk ke budaya positif yang kelima, yaitu posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama, guru berperan sebagai penghukum, atau kita bisa memilih sebagai pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan yang kelima atau manajer. Nah, di sini kita akan bahas lebih lanjut lagi mana poin yang akan kita lanjutkan ya sebagai posisi kontrol kita sebagai guru. Ada
sebuah kasus yang akan saya tampilkan, yaitu di sini ada siswa yang sering datang terlambat. Jadi ketika saya sudah mulai pembelajaran sekitar 15 sampai 30 menit, maka siswa ini selalu datang terlambat. Kita dapat menentukan beberapa kontrol kepada siswa didik kita tersebut apabila mengalami kasus yang sama. Kita bisa memilih sebagai penghukum atau kita memiliki kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Kita perjelas dulu ya, kontrol sebagai penghukum. Di sini guru menghukum siswa tersebut lari keliling lapangan 3 kali. Guru memberi tindakan langsung. Kira-kira menurut Bapak Ibu, apabila kita menerapkan sebagai penghukum ini bagaimana kepada siswa? Tidak baik, tidak pas ya Bapak Ibu ya. Terima kasih, luar biasa. Jadi apabila kita memberikan atau berperan sebagai penghukum, itu akan sangat tidak pas bagi murid, dan murid akan merasa kesal, pasti kan, marah, atau bahkan bisa tidak suka dengan kita. Selanjutnya, apabila kita menerapkan diri kita sebagai pembuat rasa bersalah, maka kita biasanya akan memberikan penerapan seperti ini. Ibu merasa kecewa, mengapa kamu begitu? Nah, pada poin ini pasti siswa akan merasa minder ya Bapak Ibu ya. Apalagi kita menyatakan bahwa kekecewaan kita, kenapa kamu atau kenapa Anda bisa datang terlambat, atau kita bisa memilih sebagai teman. Kita apabila memilih sebagai teman, kita bisa mengungkapkan perasaan kita seperti ayolah lakukan demi ibu, atau mungkin kita bisa mengungkapkan apakah Anda tidak kasihan dengan ibu, ya. Atau mari lakukan yang terbaik, gitu kan ya. Kemudian dengan posisi kontrol sebagai pemantau, guru akan lebih banyak di sini guru akan lebih banyak menceklis tanpa menanyakan sesuatu kepada murid. Jadi tanpa menanyakan alasan kenapa murid itu bisa datang terlambat, kita langsung memvonis atau menyatakan bahwa perbuatan kamu tidak sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati atau seperti itu ya. Nah, poin terakhir, apabila kita menempatkan diri sebagai manajer, maka pada saat kita menempatkan diri sebagai manajer, yang muncul adalah bahasanya akan lebih halus dan tidak terkesan dikte, menghardik dan menghukum. Di sini kita akan memunculkan sifat atau gambaran bahwa kita mau mendengarkan apa yang terjadi, kenapa kok bisa sampai datang telat 15 menit atau 20 menit gitu. Nah, di sini kalau menurut saya akan menimbulkan rasa senang gitu terhadap murid, sehingga dalam menjadikan sebuah bentuk perhatian. Nah, dari semua ulasan perbedaan kontrol kita sebagai guru, kira-kira pilihan yang terbaik adalah kita memposisikan diri kita sebagai apa ya Bapak? Manajer. Ya, luar biasa jawabannya. Kita kasih tepuk tangan untuk diri kita semua. Dan Bapak Ibu guru dan departemen yang luar biasa. Jadi memang posisi yang paling tepat untuk 5 posisi kontrol tersebut yaitu kita berperan sebagai manajer. Di sini guru dapat berbuat sesuatu bersama murid. Jadi mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar mampu menyelesaikan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi. Apa sih restitusi ya? Dan tadi sudah sering muncul ya di sini ya. Yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid.
lagi Bapak Ibu. Mudah-mudahan nggak bosen ya. Jadi di sini clue-nya adalah kita pakai clue. Clue-nya adalah dunia terbalik. Jadi pada hari ini saya berjalan-jalan ke India. Kurang lebih 2 hari di India saya membawa pulang ayam. Di situ saat saya bawa pulang ayam ternyata saya mampir ke pasar membawa ikan. Setelah membawa ikan, saya menginap dulu di suatu tempat. Kemudian di 2 hari kemudian saya pulang dari tempat yang baru membawa ayam, belum membawa dengkul, ya. Jadi setelah bawa ayam, ikan dan dengkul, saya ketemu teman beca. Teman beca itu memberikan bingkisan pada saya untuk melanjutkan perjalanan. Apa ya isi? Dan isi dari bingkisan tersebut berupa jagung. Cluenya dunia terbalik. Jadi kita sudah bawa ayam, ikan, dengkul, lalu kita bertemu dengan tukang beca. Dan tukang beca itu memberikan bingkisan yang sangat berharga untuk saya melanjutkan perjalanan. Ternyata isinya permata, tangan, Nmax. Nmax. Iya, ternyata memang isinya luar biasa. Nmax. Ayo fokus Bapak Ibu. Jadi karena saya dikasih Nmax, saya bawa bingkisan saya yang berupa ayam dan ikan tadi itu pergi lagi menuju Kota Baru. Dan ternyata di Kota Baru itu saya diberikan hadiah oleh ketua suku. Dan saat saya buka, saya terkaget-kaget ternyata isinya adalah Itik. Yaitu hadiah satu, yaitu Pak Belta. Karena tadi cluenya adalah dunia terbalik. India, kalau kita balik dari belakang, A-nya ayam, I-nya ikan, D-nya dengkul, N-nya enek, dan I-nya itik. Kasih tepuk tangan kita semua Bapak Ibu. Konsentrasi hilang. Kakak dari kakak tingkat. Oke, karena kita sudah refresh ya Bapak Ibu, tadi fokus kita hilang karena suasananya sudah mulai siang. Kita masuk yang ke-6. Tadi kita sudah sering mendengarkan bahwa saya menyampaikan ada restitusi. Nah di sini ada di poin ke-6 kita akan mengulas mengenai segitiga restitusi. Memang di sini juga saya baru sekali mendengarnya karena ini baru saya ketahui saat saya menjadi CGP angkatan 11 ini. Dan saya mau sedikit berbagi dan sama-sama belajar ya kita Bapak Ibu ya, sama-sama belajar. Jadi segitiga restitusi ini merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru yang bertujuan agar peserta didik dapat mencari solusi untuk masalahnya, dapat berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, tahu bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah, serta menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Di sini skema dari segitiga restitusi. Adapun yang pertama adalah kita bisa menstabilkan identitas. Di sini menstabilkan identitas tuh seperti bentuk gambarannya ya. Kita ini tidak menyalahkan anak yang sedang melakukan sebuah kesalahan. Bukan berarti kita melakukan pembenaran ya. Dalam arti kita lakukan pendekatan kepada anak supaya anak itu mau terbuka terhadap kita, sehingga kita mampu menolong anak tersebut dari sebuah kegagalan, sehingga anak tersebut bisa menuju dan menjadi anak yang lebih sukses dan lebih baik. Tahap berikutnya kita melakukan validasi tindakan yang salah. Apabila tahap yang pertama sukses, maka kita akan mampu lanjut ke tahap validasi ini, di mana murid atau siswa mau mengungkapkan alasan kenapa mereka berbuat demikian, ya.
memberikan gambaran keadaan yang sedang mereka hadapi. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini tujuannya kita tidak memaksa kepada sang anak ya. Jadi anak itu mau mengungkapkan sendiri apa sih sebenarnya yang sudah kita sepakati sebelumnya, dan apa sih sebenarnya yang mereka ingin wujudkan keadaan yang sesuai gambaran mereka. Nah, di sini penjelasannya menstabilkan identitas. Di sini mengubah identitas anak tadi sudah saya sampaikan di depan ya, Bapak Ibu. Mengungkapkan identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan sebuah kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita bisa melakukan pendekatan atau menstabilkan identitas itu dengan bentuk pertanyaan tanpa memojokkan ya, Bapak Ibu. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi mari kita perbaiki, karena ibu juga sebagai manusia pernah melakukan kesalahan, dan karena ibu juga sebagai manusia yang tidak sempurna memahami apa yang telah kamu lakukan. Kemudian setelah anak tersebut merasa bahwa kita ini memiliki pendekatan psikis terhadap dia, maka kita bisa memunculkan validasi tindakan yang salah. Di sini kita mengupayakan bahwa anak itu supaya merasa bahwa semua tindakan manusia, baik ataupun buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Kita bisa mencitrakan atau menggambarkan kepada mereka, yaitu dengan cara, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, tetapi ternyata tidak. Atau kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Jadi kita meringankan perasaan mereka dari rasa bersalah. Dan garis instruksi berikutnya itu menanyakan keyakinan. Di sini anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan, menjadi orang yang saya tidak akan melakukan hal ini lagi, dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan. Maka kita bisa merangkul mereka dengan bahasa, yaitu apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau keluarga. Di situ dia akan mengingat bahwa kesepakatan kelas yang memang mereka munculkan atau murid munculkan itu berasal dari keinginan mereka sendiri. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, yaitu juga dapat merespon atau membangkitkan perasaan mereka saat mereka membuat atau mewujudkan nilai-nilai umum tersebut. Nah, ini ada satu contoh kasus seperti yang di depan ya, Bapak Ibu. Saat murid ini datang terlambat, kemudian saya memberikan konsep segitiga restitusi. Dari caranya mungkin terlambat ya. Terlambat dalam sekolah itu salah bukan. Setiap orang pasti pernah berbuat salah, tapi yang terpenting kita harus belajar dari salah itu dan tahu memperbaikinya ya. Setuju? Kalau begitu kita lihat dari solusinya bersama ya.
ulangi lagi dan mau minta maaf kepada guru serta memberikan contoh teman-temannya. Sekarang terutama yang akan melakukan tindakan mendatang supaya terutama dari sekolah. Baik, Satria. Terima kasih ya. Baik, Bapak Ibu, itu seculik gambaran ya saat saya melakukan segitiga restitusi. Jadi di situ saya berharap supaya anak tersebut menyadari apa yang dia berbuat, hal itu tidaklah bagus ya untuk semuanya, karena mengganggu teman-teman dan lingkungan belajar, dan di situ menumbuhkan kesadaran dari Ananda bahwa hal itu tidak boleh diulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali diajak oleh guru yang bernama Indonesia. Nama saya akan menjawab silakan. Nah, jadi Ananda ini menyadari kesalahannya dan berjanji dengan penuh kesadaran sendiri tanpa paksaan tidak akan melakukan hal yang sama. Dan terakhir dari budaya positif yaitu kita dapat melakukan keyakinan kelas. Di sini ada kalimat pengantar dari saya ya Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira mengapa Bapak Ibu? Kita selalu menggunakan helm saat mengendarai roda 2. Keamanan. Keamanan kita dong. Keamanan. Atau ada yang lain mungkin tujuannya Takut ditilang. takut ditilang. Ada yang sama dengan lintis? Ya, takut polisi jatuh. Takut polisi. Ada yang takut jatuh. Jadi Melindungi kepala ketika melindungi kepala. Jadi dari pertanyaan ini kita memunculkan dua hal. Yang satu memunculkan ketakutan karena sebuah peraturan ya. Dari Bu Titis tadi takut ditilang, dari Bu Betria juga tadi takut Pak Polisi, ketemu Pak Polisi kan mengerikan ya. Nah, sedangkan gambaran yang kedua itu berupa keyakinan. Dari tadi Pak Guru menyampaikan bahwa melindungi kepala untuk keselamatan. Kata Bu Dewi juga menjaga keselamatan ya. Nah, kita keep dulu, kita simpan dulu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kira-kira mengapa? Kesehatan. Ada yang menjaga kesehatan ya. Menurut itu menjaga kesehatan. Karena takut wabah COVID atau ada yang masker. takut tertular. Apanya itu? Tertular apa Bapak? Tertular datangnya. Jadi ada ini yang muncul dari pertanyaan pemantik ini kurang lebih satu arah ya, berupa keyakinan atau kesadaran ya. Yang pertama karena takut penyakit, menjaga kesehatan dari Bu Titis, kemudian dari Pak Jum takut tertular COVID, flu atau sejenisnya ya Pak ya mungkin ya. Dari Bu Ismi tadi karena supaya sehat, tetap sehat, terlihat sehat. Dan kata dari Pak Berta takut tertular jantung ya mungkin ya Pak. Atau penyakit juga. Baik, dari pertanyaan pertama kita memunculkan dua persepsi, yaitu pertama keyakinan, yang kedua peraturan. Dan yang pertanyaan pemantikan kedua yang muncul hanya satu persepsi, yaitu keyakinan berupa kesadaran ya untuk menjaga kesehatan. Jadi di sini yang akan saya tarik yaitu atau kita bahas mengenai peraturan dan keyakinan. Di sini kita akan bahas apa bedanya peraturan dengan keyakinan. Kira-kira gambaran apa yang muncul dari benak Bapak Ibu tentang peraturan dan keyakinan? Ibu, kalau keyakinan itu muncul dari dalam diri, kalau peraturan itu muncul dari luar. Ya luar biasa jawaban Bu Titis ya. Jadi keyakinan itu muncul dari dalam diri, sedangkan itu muncul berupa kesadaran ya, keyakinan, meditasi. Kemudian peraturan
gambaran berupa peraturan. Kalau keyakinan itu muncul berdasarkan kebutuhan, sedangkan kalau peraturan itu bersifat memaksa. Luar biasa, kasih tepuk tangan untuk Pak Berta yang positif. Jadi kita sepakat ya Bapak Ibu bahwa peraturan itu sifatnya mengikat, memaksa, gitu. Meskipun kita tidak rela dipaksa. Kemudian kalau keyakinan itu muncul dari kesadaran diri sendiri sehingga kita senang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kita sebagai guru tuh sebelumnya banyak melakukan peraturan kelas. Ada beberapa banyak peraturan kelas yang pernah kita lakukan. Kira-kira kalau diingat ya Bapak Ibu, apa peraturan kelas yang pernah Bapak Ibu sampaikan ke Ananda di kelas? Jangan datang terlambat. Oh iya, jangan datang terlambat. Mungkin dari Pak Sogirin? Boleh lebih dari satu Pak, kalau memang sering melakukan peraturan kelas. Aja biar gantian. Jangan makan di dalam kelas. Jangan makan di dalam kelas. Minum boleh tadi. Minum boleh. Tidur boleh berarti Pak. Tidur Bolehnya tidur. Tidurnya boleh nggak? Jangan buang sampah di Jangan laci. buang sampah di laci. Ya. Tapi di kantor. Mungkin Bismi pernah? Tidak boleh mencontek di Tidak boleh dalam. mencontek. Kang Getsa? Dilarang berkelahi. Jangan berkelahi. Yang boleh apa Pak? Adu jotos. Dilarang buang sampah sembarangan. Sudah. Jadi peraturan kelas yang kita pernah terapkan itu sebenarnya kurang pas ya Bapak Ibu. Karena peraturan kelas itu akan menumbuhkan sikap gimana apabila saya memberikan perintah seperti ini. Jangan buang sampah sembarangan. Maka keseringan atau kebiasaannya murid akan membuang sampah sembarangan. Atau Adanya aturan itu dilarang. iya mungkin seperti itu ya Mbak Riza. Maka konsep ini kita rubah supaya anak-anak itu tidak merasa diatur. Yaitu tadi ya, kalau diatur pasti kita akan memberontak ya, atau tidak alur. Maka kita terapkan konsep baru yaitu dengan membangun keyakinan. Di sini keyakinan akan lebih menggerakkan seseorang ya dibandingkan dengan mengikuti serangkai aturan. Karena apa? Karena keyakinan ini bersifat abstrak, dia tidak tertulis nyata gitu ya Pak. Bersifat abstrak dari peraturan, kemudian berupa pernyataan yang universal, dibuat dalam bentuk positif. Seperti tadi kan, jangan membuang sampah sembarangan. Maka kita bisa mengubah dengan kalimat positifnya yaitu jagalah kebersihan atau dilarang makan di kelas. Kita bisa merubahnya menjadi kalimat positif menjadi makanlah di jam istirahat. Makan saat istirahat. Maka saat istirahat ya diperbaiki oleh Bu Titis. Terima kasih. Ya sedikit saja karena keyakinan kelas tuh poinnya sedikit saja ya agar mudah diingat. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan karena kita ini melakukan keyakinan kelas itu bersama dengan si anaknya atau muridnya yang akan langsung terjun melakukan apa itu keyakinan kelas. Jadi anak itu kita ajak untuk menumbuhkan ide sendiri apa yang baik dan apa yang harus kita canangkan dalam kegiatan di kelas dan sekolah. Kemudian semua warga kelas atau sekolah ini dilibatkan saat membuatnya. Ini tadi ya yang saya sampaikan di depan. Nah di sini bentuk dari perwujudan keyakinan kelas. Di sini kita menggunakan sticky note dan papan tulis untuk menyampaikan keyakinan yang sudah disepakati oleh mereka dan keyakinan itu muncul dari dalam diri mereka sendiri. Di sini mereka diajak berdiskusi dan merumuskan sebuah peraturan yang tadinya peraturan saya terapkan, kemudian mereka diskusikan menjadi keyakinan kelas. Nah, di sini ada sebuah keseruan yang saya temukan nih Bapak Ibu saat melakukan kesepakatan untuk membentuk keyakinan kelas. Jadi ketika kita sudah memberikan tuntutan dan pemahaman sesuai dengan kesepakatan bersama, itu akan menimbulkan keceriaan dalam kelas.
karena mereka sendiri yang membentuk kesepakatan kelas ini, membentuk keyakinan kelas ini, tanpa saya memaksakan atau mengharuskan mereka melakukan sesuatu hal yang mereka tidak suka. Nah, dari peraturan kelas itu, inilah yang kita munculkan menjadi sebuah keyakinan kelas, di mana saya biasanya memberikan peraturan ya, jangan datang terlambat. Di situ saat kami melakukan diskusi tentang keyakinan kelas, maka yang kami ambil yaitu disiplin waktu. Karena kalau saya menentukan jangan datang terlambat, yang ada anak-anak atau mungkin saya akan berpikiran gak apa-apa nih saya sendiri datang terlambat gitu. Kemudian kami memunculkan keyakinan kelas berupa bertanggung jawab, saling menghormati. Karena biasanya sebelum saya memahami mengenai budaya positif, saya sering memberikan peraturan berupa jangan bullying sesama teman. Ternyata itu tidak efisien dan lebih efisien dengan menggunakan saling menghormati, saling menjaga kebersihan dan keindahan, belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri, saling membantu dan bekerja sama, menerapkan 5S: senyum, sapa, salam, dan santun, disiplin diri. Nah, di sini kurang lebih sampai poin di keyakinan kelas. Kira-kira ada pertanyaan tidak dari Bapak Ibu untuk saya atau tambahan? Kesepakatan kelas harus menggunakan kalimat positif ya, tadi disampaikan oleh Lisa. Kalau misalkan tidak semua menggunakan kalimat positif dan masih banyak yang menggunakan kalimat negatif, misalnya contohnya jangan buang sampah sembarangan. Dan jika seperti ini, apakah kita masih boleh menggunakan kalimat-kalimat negatif tersebut? Dan juga apa alasannya harus menggunakan kalimat positif? Baik, terima kasih Bu Dewi atas pertanyaannya. Jadi seperti yang saya jabarkan sebelumnya tadi, bahwa keyakinan kelas itu banyak menggunakan kalimat positif. Karena tanpa kita sadari, dalam bawah sadar kita, apabila kita mendengar kalimat negatif, seperti kalau anak-anak saya sendiri ya di rumah mendapatkan peraturan dari saya atau perintah jangan ganggu adiknya, yang terjadi adalah justru dia ganggu adiknya, bahkan adiknya bisa nangis beberapa kali, dan itu otomatis kita tidak akan punya waktu untuk melakukan kegiatan hal yang lain. Nah, dari situ saya coba pola atau konsep saya rubah. Kamu sebagai kakak, tolong sayangi adiknya. Jadi dia mulai mencari bentuk rasa kasih sayang dia kepada adiknya itu seperti apa. Nah, itu juga yang saya alami secara pribadi di rumah, itu saya terapkan di sekolah. Jadi ada beberapa anak murid saya yang melakukan bullying kepada temennya, ya, salah satu temennya. Jadi saya awalnya sering bilang, tolong jangan bully temennya, karena kalian juga belum tentu lebih baik dari dia. Tapi kenyataannya itu terulang lagi. Tapi setelah saya ajarkan, mari kita sayangi teman kamu, atau mari kita sayangi temennya, karena teman kamu juga merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang harus kita jaga kehadirannya, perasaannya. Nah, dari situlah muncul rasa kasih sayang antar mereka. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ada yang ingin menambahkan, Bapak Ibu? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya Bapak Ibu? Baik, terima kasih. Kegiatan hari ini saya tutup dengan kalimat penutup, yaitu dalam penerapan program disiplin positif. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya
dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Demikian, terima kasih saya ucapkan yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu guru atas kesediaannya dan kerelaannya hadir pada kesempatan kali ini. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator Ibu Ratnasari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meriah kepada Ibu Lisa dari SPD. Apa yang beliau sampaikan pada pagi hari ini yaitu penyedi kedua ya Ibu. Semoga yang Ibu Lisa sampaikan bermanfaat bagi kita terutama di SD 4 Metro Utara. Semoga sukses Ibu Lisa. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah acara ini kita tutup bersama dengan membaca lafaz hamdalah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.